Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya silahkan dulu. Oh, siap tak? Oh ini Zaki ya. Oh iya, saya Zaki. Eh, Apa duduknya sudah nyaman? Sabar kak, saya PP nih baru nyampe dari kampus. Oh, Sabar dikit lah, peregangan dulu bentar. Sip, nyaman. oke boleh bagus. Sebelum kita mulai agak jauh, sepertinya biasa mari kita awali dengan doa. Oke Zaki, aku Ya, Kak. mengingatkan sedikit saja supaya kamu merasa aman di sini. Semua yang kamu sampaikan dalam sesi konseling ini bersifat rahasia. Kamu hadir di sini atas kesadaran dan keinginanmu. Dan aku juga berharap kamu bisa bercerita dengan jujur sesuai apa yang kamu rasakan. Oh, berarti ketika saya bercerita nih kepada kakak rahasia saya akan dijaga nih, nggak bakal kesebar berarti ya? Iya, Oh, aman. oke, aman kan? Aman. Ya udah sih. Saya setuju kak. Bagus. Oke, jadi gini kak, saya mau cerita sedikit. Jadi akhir-akhir ini tuh saya capek. Nah, capek karena ya saya PP kuliah pulang ke rumah. Lumayan jauh juga, 2 jam tuh saya PP. Jadi di perjalanan capeknya tuh di perjalanan. Oke. Jadi setiap hari kamu harus menempuh perjalanan jauh dan itu menyita banyak energi kamu ya. Iya betul. Akibatnya kamu merasa kelelahan secara fisik maupun mental. Sampai kadang-kadang jadi susah mengikuti kegiatan perkuliahan. Benar begitu? Iya, apalagi keselnya tuh udah mah saya PP nih. Habis itu ketika di kampus, nyampe kampus nih, Iya. dosennya kagak masuk. Ih, coba bayangin. Gua jauh-jauh nih, PP 2 jam, bayangin tuh udah capek. Nyampe kampus dosennya nggak masuk. Ya Allah. Kalau sudah di kelas ya biasanya apa yang terjadi? Apa kamu lebih banyak diam, ngantuk atau kesulitan? Nah, karena saya sudah kecapean kan di perjalanan tadi, ya saya di kelas nggak fokus, ngantuk, capek, gitu lah. Saya bisa merasakan betapa beratnya ini. Karena kamu keinginannya untuk belajar, tapi kondisi perjalanan membuat tubuh kamu dan pikiran sedang tidak mendukung gitu ya. Jadi saya ya, kesel nih sama diri sendiri. Ya di satu sisi ya memang saya udah capek duluan. Jadi pas di perkuliahan tuh gak maksimal pelajarannya. Jadi kamu perlu tahu satu hal yang kamu itu hebat. Banyak orang yang dalam kondisi berat ini bisa saja menyerah atau berhenti datang ke kampus, tetapi kamu tetap berjuang setiap hari. Itu bukti kamu punya tanggung jawab tinggi terhadap pendidikanmu. Gitu ya Pak. Oh, makasih Kak. Ini sebenarnya emang jarang sih orang yang kayak gini sih. Tapi ya makasih banget Kak. Selama ini ya usaha saya itu ya agak kelihatan gitu. Justru terlihat kok. Saya lihat kamu sungguh-sungguh menjalani kuliah hanya saja tubuhmu sedang menuntut penyesuaian. Iya benar. Kalau dari semua yang kamu alami, menurutmu hal yang paling berat itu apa? Perjalanan jauh, jadwal kuliah yang padat, atau manajemen waktu yang di rumah, atau ada hal yang lain? Ya pasti yang paling berat itu ya ketika saya PP itu perjalanan jauh. Nah kalau misalnya mungkin bisa disiasati ya, tapi perjalanan itu ya bikin tenaga terkuras. Nah jadi ya tugas mau dikerjain pun kadang ya nggak sanggup. Jadi kelelahan dari perjalanan membuat semua aktivitas baik jadi ikut terganggu. Betul. Bahkan sampai berdampak motivasi belajar ya. Iya betul, apalagi rasanya lelah dari fisik sampai ke mental. Kalau begitu kita coba pikirkan pilihan lain atau solusi yang lintas dan tidak memaksakan kamu betapa alternatif yang mungkin bisa membantu
mengatur waktu istirahat, bertugas secara terstruktur, disitu dapat memulihkannya lagi, memanfaatkan waktu luang di kampus untuk mengerjakan tugas supaya tidak menumpuk di rumah, membicarakan dengan orang tua peluang untuk mengkos, bisa full mingguan atau hanya saat ada jadwal padat, menyusun rencana perjalanan yang lebih nyaman, misalnya berangkat lebih pagi agar tidak stres sama macet. Menurut kamu yang paling mungkin kamu coba dulu apa? Kalau saya tertariknya ngekos sih sebenarnya ya. Tapi dari dulu tuh saya emang kepikiran mau ngekos. Tapi dengan apa ya? Karena ada keterbatasan dari orang tua saya, jadi saya ya nggak mau membebani gitu. Jadi sebenarnya kamu ingin mengurangi kelelahan, tapi kamu menahan keinginanmu karena khawatir mendapatkan orang tua. Iya itu. Kamu masih memikirkan mereka dan ikut tunjukkan kamu anak yang tidak peduli. Ya saya ya nggak mau nyusahin keluarga. Memikirkan keluarga itu baik, tapi kesehatan dan keberhasilan kuliah kamu juga penting. Orang tua juga justru biasanya senang kalau anaknya jujur tentang kondisi dialami, bukan dipendam sampai kelelahan parah. Gitu ya kayak. Iya sih, kalau misalnya dengan penjelasan Kak Rizky tadi, jadi terasa lebih ringan aja deh, lebih ringan, lebih terbuka lah buat ntar ke cerita ke orang tua. Terus kamu sudah berani mengambil langkah awal, yaitu mengakui dan mau mencari solusi, itu perkembangan besar. Jadi hari ini kita dapat kesimpulan kamu mengalami kelelahan fisik dan mental karena kuliah pulang pergi setiap hari. Dampaknya ke fokus belajar dan mood motivasi. Selain itu kamu juga bisa mulai mengatur waktu istirahat dan tugas untuk mengurangi tekanan. Apa kamu setuju? Oh setuju Kak, rasanya tuh setelah ngobrol itu saya lebih yakin buat ngobrol ke orang tua saya, lebih terbuka lagi gitu. Saya senang mendengarkannya. Hal besar dimulai dari keberanian dan mengambil keputusan kecil. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa, membaca Alhamdulillah. Allah, terima kasih Kak. Ya, Saya benar-benar merasa tenang dan lega udah cerita nih ke kakak. oke. Nah, tetap semangat ya. Oh iya, makasih banget ya. Oke.